warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Suci. Saya dari mahasiswa STKIP Muhammadiyah Muara Bungo. Saya dari jurusan PGSD 4D dan dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas materi tentang mampu mengembangkan pembelajaran bidang studi lewat sastra. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu sastra. Sastra merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta. Sastra yang berarti teks yang mengandung instruksi atau pedoman. Dari kata dasar sas yang berarti instruksi atau ajaran. Teks sastra juga tidak hanya teks yang berisikan tentang instruksi ajaran. Lebih dari itu, dalam bahasa Indonesia, kata ini biasa digunakan untuk merujuk kepada kesusastraan atau sebuah jenis tulisan yang memiliki arti atau keindahan tertentu. Selanjutnya, pembelajaran sastra. Istilah pembelajaran sastra merupakan pandangan dari kata instruksi dalam bahasa Inggris, yaitu berarti proses membuat orang belajar. Tujuannya ialah membantu orang belajar untuk memanipulasi lingkungan sehingga memudahkan orang dalam belajar. Menurut Chestnut dan Bruce, tahun 1979 mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu rangkaian event, kejadian, peristiwa, kondisi, dan sebagainya yang secara sengaja dirancang untuk mempengaruhi peserta didik dalam proses belajarnya dapat berlangsung dengan mudah. Nah, setelah dari pembahasan tadi, kita masuk lagi ke pembahasan pembelajaran bidang studi lewat sastra. Unit-unit terpadu sering diajarkan sekitar tema umum atau ide pokok. Tema-tema tersebut memuat isi pelajaran atau unit. Fokusnya boleh juga dalam suatu bidang studi, misalnya IPA, IPS. Konsep dasar atau hiburan. Pemilihan karya sastra untuk setiap bidang studi akan didiskusikan pada bagian berikut. Di samping itu, unit-unit lain mungkin dikembangkan sekitar sastra, proyek kelas yang unik, atau topik-topik non-tradisional. Pembelajaran bidang studi lewat sastra bagi kelas rendah menggunakan pembelajaran tematik, tetapi tidak semua pembelajaran tematik menggunakan pembelajaran sastra loh. Nah, pembelajaran bidang studi lewat sastra itu ada 3. Yang pertama, pembelajaran IPS lewat sastra. Yang kedua, pembelajaran IPA lewat sastra. Dan yang ketiga, pembelajaran matematika lewat sastra. Nah, langsung saja saya jelaskan yang pertama dulu, yaitu pembelajaran IPS lewat sastra. Dalam memilih buku-buku yang berhubungan dengan IPS, kita harus mempertimbangkan kriteria berikut. IPS di kelas-kelas rendah sekolah dasar pada umumnya terdiri atas pengembangan pemahaman tentang diri sendiri, keluarga, masyarakat atau lingkungan, kesehatan atau gizi, dan keterampilan-keterampilan sosial. Semua ini merupakan bidang yang penting yang menuntut kemampuan pengarang untuk sensitif dalam mengamati segi-segi kemanusiaan. Oleh karena itu, buku yang terbaik untuk permasalahan ini tidak perlu yang berupa buku seri. Dalam memilih buku-buku sastra untuk pembelajaran IPS, hendaknya dipilih pengarang yang memiliki rasa empati dan pemahaman mengenai permasalahan ini. Karya sastra yang baik bagi anak-anak ialah mengatasi semua masalah dan perasaan yang khas pada anak. Ceritanya hendaknya menyenangkan dan memungkinkan anak-anak mengungkapkan perasaan dan reaksi mereka terhadap masalah-masalah yang dimunculkan dalam karya sastra. Nah, ceritanya antara lain yang mengungkap hubungan keluarga, konflik antar saudara, hubungan antar teman, masuk sekolah, dan memahami orang lain. Nah, yang kedua, pembelajaran IPA lewat sastra.
Jika ingin mengembangkan unit IPA, kita perlu memiliki informasi. Hal ini harus dimasukkan sebagai kriteria khusus dalam memilih buku-buku yang akan digunakan dalam pengembangan unit tertentu. Guru harus membaca setiap buku yang digunakan. Dengan mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh anak-anak, guru dapat memberikan tanggapan yang lebih baik. Buku-buku yang khusus berhubungan dengan IPA perlu tersedia. Buku-buku tersebut hendaknya yang berisi sejumlah besar foto-foto dan ilustrasi yang sesuai dengan usia anak. Lebih baik lagi apabila tersedia buku petunjuk khusus bidang IPA. Nah, buku ini digunakan untuk mengidentifikasi benda-benda seperti pohon, burung, serangga, air, awan, dan sebagainya. Di dalamnya harus terdapat gambar-gambar yang jelas dan keterangan singkat. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah pembelajaran matematika lewat sastra. Nah, itu pasti kalau kita dengar, pasti itu berbanding terbalik sekali kan. Maksudnya kayak mengenai sastra dan matematika yang secara kasat mata terlihat bertolak belakang. Ilmu matematika yang lebih menggunakan otak kanan seperti logika matematika, rasionalitas, kalkulasi, dengan sastra yang lebih dominan otak kiri seperti imajinasinya. Nah, hal-hal ini yang aneh. Nah, tapi ternyata tidak teman-teman. Ternyata malah matematika dan sastra itu saling keterkaitan. Kenapa? Nah, sastra itu bisa meningkatkan kemampuan matematika kita loh. Dengan sastra, motivasi belajar matematika akan meningkat. Kreativitas merupakan salah satu ciri umum pembelajaran matematika yang humanistik, yaitu pembelajaran matematika yang memanusiakan manusia. Nah, kreativitas tersebut diwujudkan dengan memberi ruang bagi siswa untuk memecahkan masalah dengan berbagai cara, menggunakan masalah yang menantang dan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, lalu menempatkan siswa sebagai seorang penemu atau inquirer, tidak hanya sebagai penerima fakta-fakta dan prosedur-prosedur. Kreativitas itu dapat dibangkitkan dengan belajar sastra. Selama ini, upaya meningkatkan kemampuan matematika hanya terfokus pada kemampuan hitungan-hitungan saja. Nah, seperti pemberian soal, rumus, materi yang membuat kemampuan penalaran siswa matematika kurang berkembang. Nah, dengan belajar sastra lah kemampuan itu coba ditingkatkan. Nah, itu tadilah materi pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.